ayat 21 sampai 25. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang membuat perkara ketika mereka memanjat pagar? Perhatikan dulu surat 38 ayat 21. Telah sampaikah berita kepadamu tentang dua orang yang berperkara yang memanjat pagar. Di situ di bahasa Arabnya kata mihrab. Mereka ini berdua memasuki mihrabnya Nabi Daud atau memasuki makamnya Nabi Daud. Kenapa dikatakan meloncat pagar? Karena menurut cerita dari para ahlinya dikatakan Nabi Daud itu melarang orang untuk masuk dulu ke mihrabnya karena dia sedang sholat. Tiba-tiba ada dua orang yang masuk. Jadi dikatakan di situ mereka meloncat pagar. Tapi dalam bahasa aslinya mereka itu memasuki mihrabnya Nabi Daud atau memasuki makamnya Nabi Daud. Oke, lanjut. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus." Perhatikan. Ternyata di sini di mihrabnya Nabi Daud muncullah dua orang yang berperkara. Satu, pemilik satu ekor kambing betina. Yang kedua, pemilik 99 ekor kambing betina. Di sini ketemunya di mihrabnya Nabi Daud. Nabi Daud terkejut. Salah seorang di antara kedua orang itu berkata, "Jangan takut, jangan khawatir. Kami ini sedang bermasalah. Kami ingin suatu penyelesaian yang menurut petunjuk Allah." Dan ada lagi pesan terakhir yang sangat perlu kita perhatikan. Tunjukilah kami berdua ini jalan yang lurus. Dalam kondisi berperkara di sini, mereka meminta putusan kepada Nabi Daud tentang persoalan kambing, dan masih ada lagi satu permintaannya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Setelah tiba di sini, mohon petunjuk ke jalan yang lurus. Pemilik satu ekor kambing berkata kepada Nabi Daud, "Saya ini punya satu ekor kambing. Kambingku ini masuk ke wilayah pemilik 99 ekor kambing, dan di situ dia memakan tanamannya. Pemilik 99 ekor kambing ini meminta kambingku yang satu itu. Kambingku hanya satu, tapi karena masuk di wilayahnya, dia minta lagi supaya kambingku ini saya serahkan kepadanya." Daud berkata, perhatikan, Nabi Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah menzalimi kamu." Kita lanjutkan dulu ayatnya. Lanjutkan ayatnya. "Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan."
Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Perhatikan, ternyata keputusan Daud keliru. Ketika pemilik 99 ekor kambing meminta lagi kambing yang satu itu, kata Nabi Daud, sesungguhnya kamu telah dizalimi dengan meminta lagi kambingmu itu. Keputusan Daud ditegur oleh Allah, itu keliru. Seharusnya pemilik yang satu ekor kambing ini menyerahkan kambingnya kepada pemilik 99 ekor kambing tadi. Siapa pemilik 99 ekor kambing? Allah. Ya, itu. Serahkan lagi kambingmu yang satu itu. Serahkan dirimu. Karena apa? Karena tugasmu adalah seorang khalifah. Kamu sudah pernah berjanji bahwa Allah adalah Tuhan, kamu adalah khalifah, kamu adalah hamba, kamu adalah budaknya. Secara kasar ya, kamu adalah budak. Jadi tugas kamu menyatakan nama-nama Allah yang 99. Selama masih ada akumu, nama itu terbunuh. Tapi ketika akumu kita serahkan kepada Allah, maka kamu akan menjadi seorang khalifah. Kita baca 38 ayat 26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi tugas Nabi Daud adalah sebagai khalifah. Jadi Nabi yang ditugaskan untuk memerankan peran seorang khalifah, perilaku seorang khalifah diserahkan kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Daud diangkat oleh Allah sebagai khalifah dengan cara menyelesaikan. Ya, ingat di sini ada dua orang yang berperkara, kemudian Daud diperintahkan untuk mengambil keputusan yang tepat supaya pemilik satu ekor kambing tadi menyerahkan kambingnya kepada pemilik 99 ekor kambing yang lainnya. Artinya aku harus berserah diri kepada Allah, baru bisa jadi khalifah, baru bisa jadi khalifah Allah. Jadi kita punya aku mesti diserahkan kepada Allah. Tugas seorang khalifah adalah sangat dimuliakan, sangat diagungkan oleh Allah. Bahkan untuk menyampaikan keinginan Allah untuk menjadikan manusia di muka bumi, Allah melakukan pembicaraan dengan malaikat. Kita baca surat 2 ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi,
Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah berbicara kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan mengadakan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat berkata, untuk apa lagi ya Allah? Ini kira-kira bahasanya seperti itu ya, saya tambah-tambah sedikit. Untuk apa lagi engkau ciptakan khalifah di muka bumi? Padahal kami ini tidak ada henti-hentinya, setiap waktu selalu bertasbih, memuji engkau, mensucikan engkau, mengagung-agungkan kebesaran engkau. Malaikat tiada henti-hentinya memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu pekerjaannya malaikat setiap saat, tidak ada henti-hentinya. Kira-kira kata malaikat ini, kalau engkau ingin menciptakan, menjadikan khalifah di muka bumi hanya untuk menyebut-nyebut nama engkau, untuk apa lagi? Nah, malaikat tidak pernah berhenti memuji engkau. Engkau utus lagi seorang manusia, tugasnya apa? Menyebut-nyebut nama engkau, mensucikan engkau, mengagungkan kebesaran engkau. Malaikat sangat banyak jumlahnya, tidak perlu lagi ditambah dengan manusia. Kata Allah, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Berarti masih ada lagi satu tugas yang akan diberikan kepada manusia lebih daripada menyebut-nyebut nama Allah, lebih daripada memuji Allah, lebih daripada mengagungkan kebesaran Allah dengan sebutan ya. Tetapi tugas seorang khalifah adalah menyatakan dengan af'alnya Tuhan. Af'al itu pekerjaan. Jadi Tuhan itu punya zat, Tuhan itu punya asma, Tuhan itu punya sifat, Tuhan itu punya af'al, pekerjaan. Dan Allah mengutus manusia di muka bumi untuk menjalankan af'alnya, pekerjaannya ini. Itulah yang disebut dengan khalifah. Makanya seorang yang mengaku melakukan salah satu daripada 99 sifat nama baik dari Allah ini, dia bukan khalifah. Jadi Allah memberikan kepada kita sebagai khalifah, Allah lengkapi kita dengan alat-alat, yang sudah kita bahas. Itu yang disebut dengan amanah atau titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap alat-alat itu. Setelah Allah memberikan alat-alat itu, dikatakan lagi oleh Allah, siapa yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan ganti dengan lipat ganda yang banyak. Kita baca surat 2 ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sangat sopan
bahasa Allah. Siapa yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah? Padahal ini kenapa dikatakan pinjaman? Karena Allah tahu kita selalu merasa memiliki alat-alat itu. Makanya dipancing seorang yang beriman seharusnya serahkan semua alat-alat itu kepada Allah. Dengan cara gunakan alat itu untuk menyatakan asma-asma Allah tadi yang 99. Asma-asma yang baik. Itu akan diberi ganti dengan yang lebih baik, dilipat gandakan gantinya. Jadi kalau di dunia ini alat-alat itu adalah sebagai wadah bagi kita, sebagai ruang, sebagai tempat tinggal kita. Kalau dikatakan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik, berarti di akhirat nanti kita akan mendapatkan wadah yang lebih baik daripada ini. Dengan catatan, serahkan alat-alat itu kepada Allah. Jangan senantiasa merasa memiliki. Barang siapa yang merasa memiliki, kembalinya akan sakit. Karena akan ditarik dengan paksa. Makanya kita lihat kenapa sesudah ayat tentang pinjaman ini yang dicerita itu Nabi Daud. Kita baca surat 2 ayat 246.